Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya. Salawat dan salam kehadirat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah menginjak hari ke-9 ya dari Ramadan. Tentunya sudah banyak dari kita yang mendapatkan pelajaran, sudah banyak dari kita yang sudah bisa menikmati indahnya Ramadan sampai dengan hari ini. Untuk itu perkenankan saya dalam hal ini untuk mengingatkan kembali bahwa Ramadan pada dasarnya adalah bulan untuk mengasah keimanan kita, bulan untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena pada akhir dari Ramadan nantinya adalah mengharapkan agar insan-insan yang terlibat dalam Ramadan keimanan naik, ketakwaannya kembali pada asalnya, pada yang sewajarnya, semestinya, ketakwaan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Pemirsa yang budiman, dalam satu penelitian ya, Daron Acemoglu dalam satu bukunya yang merupakan hasil penelitiannya itu mengungkapkan satu fakta yang menarik, bahwa dalam peradaban dunia modern hari ini setidaknya ada beberapa negara yang bangsanya itu gagal dalam membangun dirinya, gagal dalam menciptakan kesejahteraan hidupnya. Kegagalan itu dalam hasil riset ya, berdasarkan analisisnya Daron Acemoglu ditemukan bahwa kegagalan itu bukan karena ketimpangan sumber daya alam, bukan karena problem budaya dan sumber daya alam tadi, atau mungkin karena keterbelakangan manusianya. Tapi Daron Acemoglu menyatakan bahwa kegagalan bangsa-bangsa dalam membangun peradabannya lebih dikarenakan karena kesalahan bangsa itu dalam menerapkan sistem politik bernegara dan sistem ekonominya. Kegagalan itu dikemukakan oleh Daron Acemoglu dalam satu istilah ekstraksi. Jadi suatu peradaban itu akan gagal ketika peradaban itu menerapkan suatu sistem yang bersifat ekstraktif, baik itu ekonomi yang ekstraktif maupun sistem politik kenegaraan yang ekstraktif. Dikatakan sistem ekonomi itu ekstraktif kalau sistem ekonomi yang diterapkan itu cenderung mengeruk, cenderung mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperdulikan eksistensi alam ke depannya. Dikatakan suatu sistem politik dan bernegara itu ekstraktif kalau sistem bernegara dan politik itu cenderung hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang, mengabdikan keuntungan hanya pada sekelompok orang, memperkaya satu kelompok dan menindas kelompok yang lain. Itu yang ditemukan oleh Daron Acemoglu dalam risetnya. Dan riset ini tentunya tidak sembarangan karena dilakukan di 5 benua ya. Sayangnya mungkin yang kurang bagi saya adalah ketika baca ini, kenapa kok bukan di Indonesia salah satu dari sampel penelitian ini. Karena sungguh akan menarik bagi kita ketika kita melihat nantinya dari perspektif orang luar bagaimana peradaban kita. Kita termasuk peradaban yang maju atau peradaban yang gagal dalam konteks penelitian Daron Acemoglu itu. Oke. Dalam hal ini menarik sebenarnya kalau kita bandingkan dengan bagaimana Islam mengatur, bagaimana Islam terus kemudian memberikan tuntunan hidup kepada umatnya. Ya, dalam satu ayat ya, dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dalam ayat tersebut Allah ingin menegaskan kepada kita, ingin menyatakan kepada kita, memberikan pesan kepada kita bahwa kata Allah, jika penduduk suatu negara itu ahlul qura amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, katanya Allah. Niscaya, yakti kalau bahasanya orang Jawa niscaya akan aku turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Konteks keberkahan dari langit dan bumi ini tentunya kalau kita bicara tentang konteks hari ini adalah kesejahteraan. Ini merupakan janji dan sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janji bahwa kesejahteraan itu, tujuan atau impian tentang kesejahteraan itu mungkin terjadi, mungkin diwujudkan dalam tatanan suatu negara. Manakala tatanan suatu negara itu dilandaskan atas ketakwaan. Itu juga merupakan suatu tantangan kepada kita, tantangan kepada setiap umat manusia, khususnya umat Islam, untuk mewujudkan suatu kondisi yang sejahtera. Untuk membuktikan, kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, tentang konsep asy-syahadah, bahwa ini adalah tantangan kepada setiap manusia, umat Islam tentunya di Indonesia khususnya, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, buktikan ayat-ayat Allah, bahwa kesejahteraan itu dimungkinkan akan muncul ketika tatanan yang dibangun oleh umat Islam itu benar-benar didasarkan atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini, ketakwaan tentunya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang lain, khususnya yakni ayat 2 dari surat Al-Baqarah, yakni dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah dalam ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu parameter untuk menetapkan seseorang itu bertakwa atau tidak, menetapkan suatu kaum, suatu negara itu dilandaskan atas ketakwaan atau tidak, adalah ketika umat itu, kaum itu, pribadi itu, negara itu meletakkan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, meletakkan Al-Quran sebagai dasar filosofi kehidupannya, meletakkan Al-Quran sebagai dasar tertinggi berhukumnya. Nah, dalam hal ini terus kemudian Allah melanjutkan ayat Al-A'raf tadi dengan menyatakan bahwa walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, bahwa sesungguhnya ketika engkau ingkar, bukan ingkar di sini, ketika engkau mendustakan ayat-ayatku, mendustakan Al-Quran dalam hal ini, engkau diberikan Al-Quran, engkau diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, tapi engkau ingkari itu, engkau dustakan itu, maka pada dasarnya, pada akhirnya adalah engkau akan menemukan apa yang disebut dengan bencana. Engkau akan menemukan apa yang disebut dengan penderitaan. Karena bima kanu yaksibun di situ terkait dengan atau berkaitan dengan apa yang menjadi lawan konsep dari kesejahteraan. Kalau kita bicara barokah itu berkaitan dengan kesejahteraan, maka bima kanu yaksibun dalam konteks kadzabu, pengingkaran, pendustaan itu pada dasarnya adalah kemelaratan, keterbelakangan, kekacauan, kemunduran. Yang itu tentunya akan dirasakan bukan hanya orang Islam, bukan hanya oleh orang-orang yang mengakui keberadaan Tuhan, keberadaan Allah, tapi juga dirasakan oleh setiap orang yang ada di sekelilingnya. Dengan ini, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang bertakwa, pemirsa yang berbahagia, mari jadikan momen Ramadan ini sebagai bagian dari kita untuk meningkatkan ketakwaan. Takwa dalam hal ini bukan hanya sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Karena kalau sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, saya rasa ayat ini dalam konteks amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama itu menjadi kurang bermakna. Problem Indonesia itu bukan karena tidak adanya manusia
yang berkenan untuk menjalankan perintah dan larangan. Yang menjadi problem di Indonesia hari ini saya rasa adalah ketidakadaan manusia yang punya komitmen untuk menegakkan ketakwaannya, menegakkan aturan Tuhan, meletakkan Al-Quran sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa bernegaranya. Maka dari itu semoga Ramadan ini melahirkan bangsa Indonesia yang punya karakteristik baru, melahirkan satu kesadaran bersama bahwa penegakan hukum, menegakkan keadilan, menegakkan nilai-nilai keimanan, keislaman, dan ketakwaan itu bukan ada pada penegak hukum mungkin. Ya. Melawan korupsi itu bukan hanya pekerjaan polisi dan KPK, tapi pekerjaan setiap orang. Melawan kezaliman itu bukan pekerjaan tokoh, bukan pekerjaan orang-orang tertentu, tapi pekerjaan setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai umat Islam. Karena pada dasarnya kewajiban untuk menegakkan aturan Islam, menegakkan Al-Quran dan Sunnah itu menjadi kewajiban bagi setiap orang yang merasa dirinya sebagai umat Islam dan bagian dari umat Rasulullah SAW. Saya rasa sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.